Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi bukan di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, akhirnya setelah 1 bulan lebih gue gak ngonten dan off dari YouTube, akhirnya hari ini gue kembali lagi, gue comeback konten lagi. Dan konten pertama yang gue buat adalah story time, karena story time itu paling banyak dikangenin sama kalian semua. Nah jadi buat kalian semua yang selama ini udah kangen sama story time, sekarang aku udah kembali bikin story time lagi, jadi ditonton sampai akhir, oke? Nah jadi video kali ini gue bakal ceritain ada 4 cerita yang udah kalian request lewat WhatsApp request gue yang dihandle sama admin gue, lewat email juga ada. Semuanya gue rangkum dalam 4 cerita ini. Ini cerita-cerita terbaik. Tapi sebelum mulai di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan tanpa panjang lebar, langsung kita masuk ke videonya. By the way, supaya aura-aura malam Jumatnya lebih terasa lagi, lebih enak kalau misalnya kalian nonton video ini sambil pakai headset, earphone, atau semacamnya, oke? Oke guys, langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini dari salah seorang followers aku yang namanya tidak mau disebutkan, tapi kita anggap saja namanya adalah Kayla, oke? Anggap aja namanya Kayla. Jadi aku punya nenek, tapi nenek aku ini sudah meninggal dan rumahnya udah kosong bertahun-tahun. Singkat cerita, pada bulan Juli lalu aku sempetin buat main ke rumah nenek aku bareng keluarga aku. Di situ rumahnya masih sepi, tapi masih nggak ada debu sama sekali karena sebelum kita sampai di rumah itu, ibu aku sudah menyuruh orang yang ada di dekat sana untuk membersihkan rumah nenekku agar ketika kita sampai di sana bisa langsung beristirahat. Nah, pas kita sudah sampai di rumah nenek, tepatnya sebelum tidur, kita sholat dulu dan makan. Pada saat kita makan ada sebuah kejadian aneh, yaitu makanan yang ada di piring aku nggak ada rasanya. Padahal cuma aku tinggal bentar buat ke kamar mandi doang. Nah, kalau misalnya udah nggak ada rasa begini, mending nggak usah dilanjutin nih ya. Kalau misalnya udah nggak ada rasa, diputusin aja daripada nanti ada orang ketiga. Oke, next. Dan akhirnya di situ aku coba memastikan dengan cara memakan makanan dari piring orang lain. Aku di situ mencoba makanan yang ada di piring adik aku, kakak aku, dan juga orang tua aku. Tapi nyatanya zonk, makanan mereka semua masih ada rasanya. Tapi aku nggak terlalu ambil pusing terhadap masalah ini, dan menurutku masih ada hal lain yang harus dicari tahu lebih dalam. Oke, so aku positive thinking aja kalau mungkin aja aku capek jadi makanannya itu terasa hambar. Lanjut, setelah aku selesai ngobrol sama keluarga aku pun bobo paling akhir. Oh, tidur maksudnya, dia nulisnya bobo. Bobo, majalah bobo, oke? Dia tidur paling akhir karena aku nonton dulu. Oleh karena itu, aku dikasih tugas sama mama aku buat menutup pintu dan juga matiin lampu yang ada di ruang TV dan juga di ruang makan. Dan akhirnya aku jalanin aja perintahnya. Tapi lagi dan lagi ada hal aneh yang datang. Ketika aku mau matiin lampu ruang makan, emang perasaan aku udah rada gak enak sih. Pas aku matiin, tiba-tiba aja aku mendengar ada suara barang jatuh di musola atas. Itu suaranya kencang banget, tapi yang anehnya gak ada satu orang pun yang bangun alias mendengarnya. Berarti yang denger cuma dia aja, karena yang lain gak ada yang bangun, berarti artinya mereka gak dengar gitu mungkin ya. Aku pun langsung panik tuh, dan pada saat itu aku malah ngecek ke atas dong. Dan aku sendiri juga gak tahu kenapa aku mau ngecek hal itu ke atas. By the way, tangganya itu masih tangga kayu. Lanjut, pas aku nyampe di atas ternyata gak ada apa-apa. Di prank setan tuh. Tapi pada saat sampai di atas aku mendengar ada seorang wanita ngomong, "Kamu siapa? Kenapa nggak lu jawab aja? Saya Najwa Shihab, tuan rumah mata Najwa." Canda Mbak Najwa. Oke lanjut. Suara perempuan itu halus banget, sehalus kondom sutra. Canda. Oke, di situ aku langsung keringet dingin, tapi aku nggak ada rasa takut untuk bilang aku punya darah biru dan aku yang punya tempat ini. By the way, di sini dia ngasih keterangan darah biru itu keturunan kerajaan, tapi karena yang lahir itu perempuan bukan laki-laki, jadi pewaris tahta kerajaan itu bukan kita. Oke, paham. Aku jawab kayak gitu karena kata nenek aku, kalau ada yang nanya, "Kamu siapa?" Jawabnya itu adalah, "Aku keturunan darah biru" atau "Aku punya darah biru." Oke? Emang gak jelas sih, tapi ya mau gimana lagi. Lanjut, aku langsung balik badan dan benar saja aku melihat ada perempuan rambutnya dikuncir punuk unta. Oke, wait, dikuncir punuk unta. Seperti apa dikuncir punuk unta? Oke, nanti aku bakal taruh gambaran di sini dikuncir punuk unta itu seperti apa buat yang nggak tahu. Dan dia juga menggunakan kebaya, matanya hitam dan kulitnya juga putih banget. Terus tiba-tiba aja dia melantunkan lagu Jawa yang aku nggak tahu itu lagu apa. Aku pun sontak kaget dan langsung menutup kuping serta membaca doa. Tapi dia malah makin maju ke arah aku dan megang-megang badan aku. Ih, apa nggak geli tuh badan-badan lu dipegang-pegang hantu? Ih.
Dan akhirnya si wanita ini pun berdiri tepat di samping aku. Lalu setelah itu dia berteriak sangat kencang di samping telinga aku. Aku pun langsung refleks menangis. Wow, vibes-nya kayak kakak lagi ospek gitu ya, say. Oke, lanjut. Tapi pada saat itu aku berusaha untuk baca doa terus menerus. Dan sampai pada akhirnya dia pergi dan aku pun pingsan. Pas bangun-bangun aku ternyata udah di rumah sakit. Dan pada saat itu aku bertanya sama mama aku semalam kenapa, Mah? Mama aku pun menjawab, kamu kesurupan dan terbang nyampe atap. Wow. Kaget dong aku, dan sampai saat ini aku pun gak berani tidur paling belakang kalau udah nginep di rumah nenek. Lumayan menegangkan ya, say, kalau misalnya kita di posisinya dia. Oke, next, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari Naomi. Halo Kak, perkenalkan nama aku Naomi. Wow, keren banget ya namanya, kayak ada nuansa Jepang-Jepangnya gitu. Atau jangan-jangan ini blasteran Indonesia-Jepang nih. Aku mau cerita tentang pengalaman horor aku. Wait, gue minum dulu. Dehidrasi nih leher gue. Jadi 2 minggu yang lalu aku kebangun kira-kira jam 1 subuh. Nah, di situ aku kebangun karena ada yang ngetok-ngetok jendela. Tapi pada saat itu aku masih bawa santai aja. Iklan apa ya itu ya? Bodo amat lah. Aku pada saat itu bawa santai aja karena aku juga nggak terlalu percaya sama yang namanya hantu ataupun setan. Tapi kalau misalnya teman berkelakuan setan pasti percaya ya kan? Percaya dong, pasti percaya. Karena spesies teman berkelakuan setan itu sangat banyak di Nusantara ini, oke? Ya sudah, lanjut. Awalnya aku masih melihat di sekitar kamarku aja. Sampai pada akhirnya saat itu aku pun kebelet pipis. Dan saat menuju ke kamar mandi, aku kayak ngerasa ada yang ngikutin aku dari belakang. Dari situ feeling aku udah gak enak banget. Dan aku langsung cepat-cepat ke kamar mandi. Tapi pada saat aku mau ngidupin lampu kamar mandi, lampunya itu malah gak bisa hidup. Walaupun aku udah ceklekin beberapa kali. Ceklekin itu artinya mencetin ya. Gue juga sering ngomong mencetin itu ceklekin, ceklek. Karena bunyinya kayak ceklek gitu, ceklekin, ceklek gitu. Karena lampu dapur gue juga sering gak bisa hidup kalau udah ceklekin. Tapi bukan karena setan ya, karena aliran listrik kayaknya. Oke, terus di sana aku merasa feeling aku udah gak enak dan aku takut. Akhirnya aku pun menahan pipis aku. Wow. Fun fact nih ya, kalau misalnya gue ngalamin kejadian kayak gini, gue sering nih ngalamin kejadian kayak gini. Misalnya gue takut ke kamar mandi karena habis nonton film hantu atau gimana, dan ini keadaannya udah malam-malam, gue biasanya tuh bakal kencing di botol. Terus besok paginya gue buang botolnya. Siapa yang pernah ngelakuin hal itu juga? Karena gue tuh dulu sering banget gue ngelakuin hal itu. Kalau misalnya takut ke kamar mandi, gue pasti langsung kencing di botol. Oh my god, itu hal yang sangat memalukan dan aku share di sini. Oke, mari kita saling menjaga rahasia, betul? Betul, lanjut. Dan akhirnya aku pun kembali lagi tidur ke tempat tidurku. Saat itu aku lumayan heran, karena biasanya kalau misalnya aku terbangun pada malam-malam hari, mataku itu pasti masih ngantuk banget. Tapi kali ini tidak. Oh, berarti dia nggak ngantuk gitu ya. Terus ya udah, karena aku nggak bisa tidur, aku cuma bengong aja sambil ngeliatin sekitar kamar aku. Nah, tepat di depan kamar tidur aku itu ada lemari. Dan di samping kiri lemarinya itu ada kaca. Kebetulan posisi tidur aku itu ada di sebelah kiri, karena kalau di sebelah kanan itu ada adik aku tidur. Oh, jadi mereka ini tidur berdua, Naomi dan adiknya. Jadi kalau misalnya aku tidur setengah badan, aku tuh kelihatan dari kaca. Oke, ini lemari, ini kaca, ini Naomi tidur di sini, berarti dia kelihatan di kacanya gitu. Singkat cerita, aku nggak sengaja tuh liatin kacanya sambil tiduran. Dan waktu aku ngeliat kaca, tiba-tiba aja ada bayangan hitam dari kacanya. Wow, apakah itu Shadow Master dan Pedal Pop sedang berperang? Perang-perangan bekel, nggak tahu juga. Dan di situ jantung aku langsung deg-degan banget, karena baru pertama kalinya aku ngalamin hal kayak gini. Padahal rumah aku itu ada di lantai 4, dan di lantai paling bawah itu ada gereja. Aku berusaha untuk nggak ngeliat kaca itu lagi, tapi sesekali saat aku melihat kacanya, pasti bayangan hitam itu terus muncul. Di situ aku takut banget, dan akhirnya aku pun memeluk guling aku. Singkat cerita, keesokan harinya aku menceritakan semua kejadian itu ke mama aku. Karena mama aku itu orangnya lumayan percaya sama hantu dan setan, mama pun memanggil pendeta buat ngecek kamar aku. Karena mama juga setiap tidur di kamar aku dan adikku sering ngalamin kejadian kayak tadi malam. Dan waktu dicek sama pendetanya, ternyata benar saja. Katanya dulu di kamar itu, aduh merinding, adalah tempat pembunuhan seorang remaja yang sedang membaca Alkitab. Dia dibunuh sama pembantunya tepat di depan kacanya. Dan si roh remaja itu pengen balas dendam sama pembantunya. Oh my god. Ini serem banget.
Maka dari itu siapapun yang malam-malam tidur di kamar itu dan melihat ke kaca pasti akan melihat bayangan hitam tersebut. Karena si roh remaja itu mengira kalau misalnya orang yang melihat ke kaca itu adalah pembantu yang sudah membunuhnya. Jadi akhirnya aku, mama, adik, dan pendeta itu berdoa sama Tuhan supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Sebenarnya aku udah sering mengalami kejadian kayak gini, dan walaupun kamar aku itu udah didoain sama pendeta, tapi pendeta bilang bahwa santai aja, karena dia nggak bakal ngapa-ngapain kita, dan ya sekarang aku udah terbiasa dengan kehadiran dia. Segitu aja kak cerita dari aku, semoga kakak suka. Wow, coba kalian komen di bawah kira-kira menurut kalian kalau kalian di posisi dia, kalian bakal melakukan apa gitu loh. Ngeliat kayak gitu malam-malam dan ketika tahu kebenarannya tapi harus tetap tidur di sana. Nih bunyi apa lagi tuh? Oh meja gue, aduh bikin takut aja anjing lu. Oke kita next ke cerita yang ketiga. Oke jadi cerita yang ketiga ini berasal dari salah satu followers gue juga namanya Helmi. Halo kak, nama saya Helmi, saya mau cerita kejadian horor saya. Oke, Helmi, namanya bagus juga ya. Dan tadi namanya bagus-bagus deh. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus kemarin, wow berarti baru kemarin banget dong. Aku mengantar mama aku ke rumah kakakku yang sudah menikah pada pukul 14.00 siang berarti ya. Jarak rumahku ke rumah kakak aku itu kurang lebih 4 km. Setelah aku mengantarkan mamaku ke sana, aku pun langsung pulang dan mamaku aku tinggal di sana. Singkat cerita, mama minta jemput malam-malam. Aduh, ini emak nih, apa nggak bisa gitu minta jemputnya besok pagi kek atau sore yang dikit kek, malam-malam udah pasti nemu hantu nih. Ya udah lanjut. Dan malam pun tiba. Aku pun menjemput mamaku sekitar pukul 21.15. Berarti sekitar jam 9.15, hampir setengah 10. Dikarenakan aku baru pulang ngaji. Oh, makanya dia baru jemput jam segitu ya. Dan saat aku di perjalanan, aku memilih jalan yang kiri kanannya persawahan. Apa tidak ada jalan lain yang kiri kanannya mall gitu atau kiri kanannya apa gitu? Apa harus persawahan ya? Karena persawahan itu creepy banget loh. Kalau misalnya di sini tuh serem banget kanan kiri persawahan. Serem banget. Apalagi jalan di pantai kanan kiri persawahan. Aduh. Disinilah hal yang aneh terjadi. Motor yang aku kendarain tiba-tiba berat banget seperti ada yang duduk di belakangnya. Dan aku seperti dipeluk oleh seseorang. Waduh. Jangan-jangan mantan mau balas dendam nih, oke? Karena jalannya yang sepi dan gelap, jadinya aku langsung ngebut. Dan sesampainya di sana, sosok itu masih mengikutiku. Dan karena aku takut terjadi hal yang tidak diinginkan, aku pun langsung menceritakan hal ini ke abang iparku. Dan langsung membawa aku ke ustadz untuk dibacakan doa-doa agar sosok itu tidak mengikutiku lagi. Apalagi mama aku lagi hamil yang usianya sekitar 5 sampai dengan 6 bulan gitu. Dan syukurlah sosok itu tidak mengikuti kami lagi sampai di rumah. Wow, ini lebih creepy lagi guys, karena udah di jalan sepi, kanan kiri persawahan, bawa motor sendiri, nggak ngajak gandengan, tiba-tiba ada yang ngegandeng ya, orang tidak kenal ngegandeng. Dan soalnya gue punya cerita horor, tapi cerita orang tentang kayak gini juga persis, cuma dia hantunya Lea. Kalian tahu hantu Lea? Itu gue bakal ceritain di next story, oke? Next kita lanjut ke cerita yang keempat. Oke, jadi cerita yang keempat ini berasal dari Nurma. Jadi gue ini punya cerita horor di rumah gue nih. Nah ceritanya gue ini lagi ada di teras depan rumah gue sekitar jam 1 malam gitu. Ngapain jam 1 malam depan teras rumah? Jam 1 malam orang-orang pada tidur dulu di depan teras rumah. Nah setelah 45 menit gue di depan teras rumah, anjay dihitungin banget tuh 45 menit di depan teras rumahnya. Oke. Setelah itu gue pun masuk, tapi sebelum masuk ke dalam gue ngerasa nggak enak feeling gitu. Akhirnya gue pun langsung buru-buru masuk ke kamar. Singkat cerita besok malamnya gue ada acara ke rumah temen gue. Karena kita ada tugas kelompok gitu, jadi mereka kerja kelompok. Kita rencanakannya malam-malam karena biar tenang aja gitu. Wah, kerja kelompok malam-malam tenang. Tenang dari mananya? Bentar-bentar tenang dari mananya? Karena gue selama SMA, SMP, SD ya, kalau kerja kelompok tidak pernah memilih kerja kelompok malam. Karena kenapa? Karena nggak pernah bisa tenang. Kalau udah malam itu udah pasti diteleponin, disuruh pulang. Otomatis kita jadi tergesa-gesa buat tugasnya. Nggak ada kata tenang kalau kerja kelompok malam-malam. Makanya gue kalau dulu tuh kerja kelompok paling sore jam 2, jam 3 karena sekolah gue juga dulu nggak full day school gitu. Oke lanjut.
Posisinya rumah temen gue ini di dekat pohon beringin dan juga pohon pisang. Belakang rumahnya pohon beringin, samping kirinya pohon pisang. Jangan-jangan depannya kebun raya Bogor nih. Tanaman mulu isinya samping rumahnya. Oke, lanjut. Kejadiannya pas lagi di tengah-tengah kerja kelompok, tiba-tiba aja gue kebelet buat buang air kecil. Akhirnya gue pun memutuskan buat ke toilet rumah temen gue ini. Pas gue lagi di dalam, tiba-tiba aja ada orang dari luar ngetok-ngetok pintu kamar mandi. Dan akhirnya gue jawab, "Woi, siapa tuh?" Terus nggak ada yang nyaut. Dan pas keluar dari kamar mandi, gue pun menanyakan sama teman-teman gue, "Tadi lo ngetok pintu kamar mandi ya? Gue lagi buang air kecil, woi." Terus kedua teman gue itu jawab, "Gak ada, kita dari tadi stay di sini aja." Nah, terus siapa dong tuh yang ngetuk tuh? Akhirnya gue dengan muka curiga diam aja kan. Dan setelah pulang dari kerja kelompok, kita pun mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Posisinya gue ini lagi ada di jalan di pertengahan kuburan. Karena jalan menuju ke rumah temen gue ini emang rada serem gitu. Jalan di pertengahan kuburan. Oke, maksudnya kanan kirinya kuburan mungkin ya. Kanan kiri kuburan, tengah-tengahnya jalan. Karena di Bali, di dekat rumah gue juga ada yang kanan kirinya kuburan terus jalan. Terus dia lika-liku dan panjang banget. Itu ada. Bahkan ada ceritanya di sana. Next story gue bakal ceritain juga ya. Nah, di pertengahan jalan gue ketemu adik-adik gue. Nah, di pertengahan jalan gue ketemu adik-adik, bukan adik-adik gue ya. Adik-adik yang pakai baju hitam, rambut pendek, mukanya pucat, ada di tengah-tengah kuburan. Dan dengan berani serta positive thinking, gue kesana buat samperin. Aduh, Nurma. Kalau udah kayak begitu posisinya, ada anak kecil pakai baju hitam, muka pucat di kuburan. Tidak bisa kita positive thinking ya. Karena itu sudah pasti setan, hantu. Oke, gue gak paham lagi sama si Nurma. Udah deh, Nurma. Terus nih si Nurma nyamperin si adeknya ini nih, si adek hantu ini nih. Karena gue yakin banget pasti hantu. Gak mungkin anak manusia. Kecuali kalau dia pakai baju pramuka, baru kemungkinan anak manusia. Karena biasanya pramuka kan jurit malam di kuburan ya. Tapi ini pakai baju hitam, muka pucat, udah pasti hantu nih. Aduh, ponakannya kuntilanak pasti nih. Terus gue bilang gini ke adiknya, "Dek, ngapain di sini malam-malam?" Dan adiknya pun diem aja. Ya jelas diem aja lah, karena itu bukan adik, itu hantu, bukan adik, hantu, oke? Terus sana pun gue langsung memutuskan untuk pergi aja, karena di situ feeling gue udah nggak enak banget. Setelah beberapa meter gue jalan. Wait, lu jalan atau naik motor nih? Naik motornya udah serem, apalagi jalan cuy. Aduh. Oke, anggap saja dia naik motor ya. Lagi dan lagi pada saat berjalan itu gue ketemu sama pocong dan nenek. Di dalam hati gue pun langsung ngomong, "Anjir, main keroyokan." Ya ini bener nih, main keroyokan nih setannya. Gue pun langsung cepet-cepet pergi sambil diliatin. Ih, gue ngebayangin anjir kayak gini. Gue gak bisa ngebayangin. Dan akhirnya sampai di rumah, gue pun udah trauma banget buat keluar malam-malam, apalagi ngelewatin kuburan itu. Dan guys, akhirnya selesai juga keempat ceritanya. Dan itu dia tadi story time yang bisa gue ceritain di malam Jumat kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. Dan untuk next video, kalau misalnya kalian punya story time, punya ide konten, pendapat, kritik, saran, dan lain sebagainya, kalian bisa banget langsung menyampaikan lewat WhatsApp request ataupun email request gue. Keduanya itu dihandle sama admin-admin gue, tim-tim gue. Nanti kalian bisa langsung request apapun, pendapat, kritik, saran apapun ke mereka, oke? Tapi ingat dengan cara yang sopan santun dan nggak nge-spam ataupun nelpon. Paham? Dan di sini juga mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga supaya warna merah berubah jadi warna abu-abu. Dan kita harus cepet-cepet goes to 1 juta subscriber di bulan September. Langsung kalian bisa ya, langsung pencet sekarang juga dan bantu share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang tahu kalau misalnya gue punya channel YouTube. Dan guys, akhir kata dari gue, terima kasih banyak udah mau nonton videonya sampai akhir dan selamat malam Jumat. Bye.